Pada awalnya tanggal 7 saya kecelakaan, saya jatuh. Terus kemudian saya ke UGD di rumah sakit ini. Dan pada saat itu saya difoto dan saya ketemu dengan dokter Paulus Hibowo. Pada konsultasi yang kedua tanggal 13 Januari, memang terlihat osteoartritis saya sudah level 3-4. Selain itu, kaki saya itu udah bentuknya bengkok karena sudah 19 derajat yang menyebabkan kaki saya panjang sebelah kanan. Jadi kanan pendek, sebelah kiri panjang, di mana mengakibatkan pinggang saya jadi ketarik. Jadi saya sering masalah pinggang dan kemudian akibat masalah pinggang, punggung saya juga jadi skoliosis. Sehingga dari konsultasi dengan dokter, setelah kami dibicarakan, memang kondisi osteonya juga sudah parah. Bentuk kakinya, tulangnya juga sudah bengkak, kemudian sudut kakinya sudah 19 derajat, hingga diputuskan untuk melakukan total knee replacement. Setelah saya juga baca pengalaman beliau, sudah 100 kali, kan kita ada ya, kan di media kan sudah bisa membaca prestasi beliau, udah 100 kali dan hampir tiap hari melakukan TKR, tentu kan jam terbang udah tinggi, kemudian orangnya secara dokter juga baik, rumah sakit baik, jadi tentu saya juga merasa lebih nyaman ya, dan lebih siap gitu. Yang penting sih siap mental sebenarnya. Ya, jadi hari ini masih 2 hari setengah sih, ya kan? Masih 2 hari. Dan kemudian saya udah latihan jalan, sudah latihan ke toilet, dan sudah bisa jalan sendiri. Dengan bantuan ini. Sudah ke toilet sendiri tadi, sudah bisa latihan jalan, sudah melakukan fisioterapi. Iya, sudah saya rekomendasi ke beberapa teman tetangga yang suka mengalami, dan mereka bilang, ya nanti saya juga mau konsul gitu. Saya Yvonne, tinggal saya di Taman Kedoya Baru, Residence. Iya, deket. Pada awalnya tanggal 7 saya kecelakaan, saya jatuh. Terus kemudian saya ke UGD di rumah sakit ini. Dan pada saat itu saya difoto dan saya ketemu dengan dokter Paulus Hibowo. Pada konsultasi yang kedua tanggal 13 Januari, memang terlihat osteoartritis saya sudah level 3-4. Selain itu, kaki saya itu udah bentuknya bengkok karena sudah 19 derajat yang menyebabkan kaki saya panjang sebelah kanan. Jadi kanan pendek, sebelah kiri panjang, di mana mengakibatkan pinggang saya jadi ketarik. Jadi saya sering masalah pinggang dan kemudian akibat masalah pinggang, punggung saya juga jadi skoliosis. Jadi akibat kaki itu jadi kena ke pinggang dan ke punggung. Sehingga dari konsultasi dengan dokter, setelah kami dibicarakan, memang kondisi osteonya juga sudah parah, bentuk kakinya, tulangnya juga sudah bengkak, kemudian sudut kakinya sudah 19 derajat, hingga diputuskan untuk melakukan total knee replacement. Sebelumnya memang tahun 2019 saya sudah operasi bantalannya robek 2019 di rumah sakit yang lain. Nah, akibat itu mungkin yang terapi yang kurang benar juga menyebabkan kaki saya bengkok itu ya gitu. Karena saat itu kan kena COVID. Jadi membentuk sudut 19 derajat itu jadi bengkok, ketarik gitu kakinya. Sakit banget, tapi ditahan, sakit-sakit ditahan. Jadi cuman saya lakukan terapi, kemudian jalan di air, tapi dalam perjalanannya kurang membantu juga. Akhirnya pas jatuh itu diputuskan untuk TKR. Biasa aja, cuman jalannya rada pincang gitu. Sakit kaki kanannya selalu sakit, dan saya sudah sulit naik tangga, sering tersandung, sering jatuh. Ya udah, jadi aktivitasnya jadi keganggu ya. Ada yang jadi waktu itu saya pernah dengar lah prestasi Dr. Paulus. Jadi kebetulan saya ketemu, dan pada saat ketemu yang pertama kali yang menarik adalah kepribadian dokternya dulu ya, yang memberi rasa nyaman, santai menjawab, bisa berkomunikasi, karena itu menurut saya yang terpenting buat pasien. Karena kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, tentu kita banyak bertanya dan tidak terjawab. Nah, dengan Dr. Paulus saya merasa nyaman. Dia punya pribadi yang baik, menyenangkan, mau menjawab semua pertanyaan dengan baik, ramah gitu. Jadi setelah konsultasi dan dia memberi gambaran yang jelas, saya memutuskan untuk melakukan tindakan dengan Dr. Paulus ini.
Iya, sebenarnya yang namanya mau dioperasi ya pasti khawatir. Tapi setelah saya juga baca pengalaman beliau, sudah 100 kali. Kan kita ada ya, kan di media kan sudah bisa membaca prestasi beliau. Udah 100 kali dan hampir tiap hari melakukan TKR. Tentu kan jam terbang udah tinggi. Kemudian orangnya secara dokter juga baik, rumah sakit baik. Jadi tentu saya juga merasa lebih nyaman ya dan lebih siap gitu. Yang penting sih siap mental sebenarnya. Iya, total knee replacement dengan robotik. Saya memutuskan robotik dan milih dokter Paulus Hibono karena memang dia yang spesialis robotik. Saya operasi Jumat jam 8 ya. Jadi hari ini masih 2 hari setengah sih, ya kan? Masih 2 hari. Dan kemudian saya udah latihan jalan, sudah latihan ke toilet dan sudah bisa jalan sendiri. Dengan bantuan ini. Sangat nyeri, wajar dong ya, sangat nyeri sekali, wajar karena namanya juga diganti, dipotong ya, bengkak dibandingkan lutut ini kan jauh bengkak. Ini masih lukanya, sisa luka-luka jatuh kemarin. Jadi bengkak, panas, radang, edema gitu, tapi ya wajar, saya rasa sih masih hari kedua ya. Jadi Jumat saya operasi jam 8 malam, hari ini Senin saya sudah diizinkan pulang oleh dokter. Sudah ke toilet sendiri tadi, sudah bisa latihan jalan, sudah melakukan fisioterapi. Iya, sudah saya rekomendasi ke beberapa teman tetangga yang suka mengalami dan mereka bilang, ya nanti saya juga mau konsul gitu. Kan promosi terbaik adalah pengalaman yang terbaik. So far so good ya, menurut saya rumah sakit baik, melayani dengan baik, bersih, layanannya bagus. Terima kasih kembali, sama-sama.